Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para guru, serta anak-anakku yang Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di hari yang berkah ini dan bisa menjalankan puasa dengan lancar. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Anak-anakku yang Ibu banggakan, berbicara tentang waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya, sehingga Allah menciptakan waktu-waktu terbaik di setiap kehidupan. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Jam 1/3 malam. Kemudian dalam satu minggu ada hari terbaik, yaitu hari Jumat. Selanjutnya dalam satu bulan ada tanggal-tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, dan 15 disebut Yaumul Bid. Ya. Kemudian dalam satu tahun ada bulan yang sangat istimewa disebut bulan Ramadan. Hari ini kita memasuki bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, berarti beruntunglah kita memasuki bulan Ramadan. Anak-anakku yang Ibu cintai, membahas tentang bulan Ramadan tentu banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan. Ya, salah satunya yaitu yang Ibu sampaikan yang hari Sabtu itu, ada yang masih ingat? Keistimewaan bulan Ramadan apa? Mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Terus yang jadi pertanyaannya sekarang, mengapa sampai saat ini kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan? Ada yang tahu jawabannya? Saudara kita, ibu, bapak, adik, tetangga yang mungkin tidak bertemu dengan bulan Ramadan bersama kita tahun ini, berarti amal ibadahnya itu sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang masih diberi kesempatan, ada dua alasan di sini. Yang pertama, karena amal ibadah kita belum cukup untuk bertemu dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, karena dosa-dosa kita yang sangat besar. Maka itulah Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Coba kita renungkan anak-anak. Ini sudah hari keberapa? Ke-18. Amal ibadah apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita rajin
rajin melakukan amalan wajib, amalan sunnah, itu perlu kita mengintrospeksi diri supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Ya. Untuk menjalankan ibadah Ramadan tentu ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan, ada amalan yang harus kita tunaikan. Apa aja itu amalannya? Yang pertama, asyam, berpuasa. Karena bulan Ramadan adalah bulannya puasa, syahrus syam. Maka bagi anak-anakku yang tidak ada uzur, berarti bismillah harus menjalankan puasa, kecuali bagi yang perempuan. Karena setiap bulannya itu pasti ada tamu. Ya, pasti ada tamunya. Jadi yang mempunyai tamu itu tidak berpuasa. Jadi walaupun ada tamu itu tetap kita untuk melakukan amal-amal ibadah, anak-anak. Salah satunya itu sering-sering membaca sholawat di dalam hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kan tidak sia-sia, anak-anak. Selain kita mendapatkan keberkahan, kita juga mendapatkan pahala. Paham? Paham ya. Kemudian berpuasa juga bukan sekedar kita menahan lapar, haus, tetapi berpuasa juga kita menahan dari perilaku buruk yang kita lakukan. Mata berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak baik. Lisan berpuasa dari membicarakan orang yang tidak baik. Membicarakan orang itu disebut apa? Apa? Gibah. Gosip. Nyinyir. Ya. Bergosip, bergibah adalah salah satu yang menghilangkan pahala puasa. Jadi jangan sampai kita berpuasa dari pagi jam 5 setelah subuh sampai maghrib kita hanya mendapatkan lelahnya saja, kita hanya mendapatkan capeknya, hausnya saja, tetapi pahala tidak kita dapatkan. Itu. Jangan menggugurkan pahala puasa itu dengan perilaku yang kita lakukan, anak-anak. Salah satunya ini, membicarakan orang. Yang rugi siapa? Yang rugi kita yang membicarakan orang itu. Paham? Ya. Kemudian kita berpuasa, selanjutnya saat kita berbuka. Nah, ketika kita berbuka puasa itu perlu kita belajar dari Rasulullah SAW. Saat siang kita menahan hawa nafsu, saat berbuka pun kita harus bisa menahannya. Maknanya saat berbuka itu jangan kita berlebih-lebihan. Karena banyak di antara kita saat kita pergi keluar nih cari takjil atau keluar sore beli untuk berbuka puasa, kita lihat es, kita turun beli. Kita lihat cendol, itu yang kita mau beli. Kita lihat kelpon, serabi, apapun itu makanannya banyak sekali macamnya, semua mau kita beli. Nah, kalau berbuka itu semuanya habis atau tidak? Tidak kan? Palingan kita minum air, terus roti, kemudian makan, itu kenyang sudah. Itulah kenikmatan dunia, itu sangat singkat. Jadi makanan yang tadi itu tidak bisa kita habiskan. Jadinya apa? Mubazir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah itu kalau berbuka itu menggunakan kurma
kurma basah, rutaf. Kalau tidak ada itu menggunakan tamar, kurma kering. Kalau tidak ada selainnya itu menggunakan air putih. Maknanya apa? Sederhana. Kemudian ibu, kan bisa kita makan setelah sholat taraweh. Ya alhamdulillah, kalau kita makan berarti makanan itu habis. Tetapi kalau kita lupa gimana? Makanan yang kita beli tadi kita lupa makannya setelah taraweh, jadinya mubazir. Selanjutnya amalan yang kedua, yaitu sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat pada bulan Ramadan. Marilah kita tunaikan sholat itu dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan benar-benar, ya. Dan usahakan di bulan Ramadan ini kita menjalankan, menunaikan sholat itu di awal waktu, bukan hanya tepat waktu. Jadi awal waktu sama tepat waktu itu berbeda. Kalau kita sholat awal waktu itu sebelum azan, kita sudah di masjid, kita sudah di atas sejadah kita. Tetapi kalau kita sholat tepat waktu, jam 2 pun kita sholat zuhur itu masih tepat waktu, karena masih ada waktunya. Anak-anakku yang ibu banggakan, kemudian saat kita menunaikan sholat wajib itu harus kita perbaiki, kemudian sholat sunnah harus ditambah. Coba bareng-bareng semuanya. Sholat wajib diperbaiki, sholat sunnah ditambah. Seperti yang tadi Bapak Ibu gurunya memperbaiki bacaan sholat kalian, memperbaiki gerakan sholat kalian. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya gitu anak-anak. Jadi semua itu ada tujuannya. Bapak Ibu gurunya tadi yang mengecek bacaan sholat kalian, yang mengecek gerakan sholat kalian, itulah tujuannya, supaya lebih baik. Selanjutnya sholat sunnah ditambah. Nah, kalau sholat sunnah itu salah satunya sholat sunnah taraweh, kemudian ditambah sholat sunnah apa namanya, witir, kemudian sholat sunnah qiyamul lail. Jadi itu ingat kuncinya anak-anak. Sholat wajib diperbaiki, sholat sunnah ditambah. Kemudian mana yang lebih baik, kita sholat di masjid atau di rumah? Dua-duanya baik. Yang tidak baik itu yang tidak sholat. Ya. Jadi amalan di bulan Ramadan yang kedua itu melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran. Amalan yang ketiga, kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Rugi, ya, rugi orang yang tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena dengan Al-Quranlah Ramadan itu menjadi istimewa. Tadi pas tadarusan bacaan Al-Qurannya itu semuanya tuntas atau belum? Selanjutnya amalan di bulan Ramadan yang keempat yaitu sedekah. Nah, bersedekah adalah amalan ibadah yang sangat besar pahalanya. Afdalu shadaqatin fi shadaqatir Ramadan. Barang siapa yang ingin pahala sedekah, maka yang paling afdal adalah di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika kita bersedekah di bulan Ramadan itu tentu mempunyai keutamaan
digandakannya pahala, kemudian dihapuskannya dosa, kemudian dimurahkannya rezeki, diberikan keberkahan dalam harta, yang terakhir diberikan naungan nanti di akhirat. Salah satunya sedekah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan yaitu memberikan orang berbuka puasa, takjil. Itu bisa kita lakukan. Kemudian memberikan orang sahur juga bisa kita lakukan. Kemudian bersedekah saat pergi taraweh. Nah, biasanya kan kalau kita ke masjid ada kotak amal di sana. Berapapun hajat kita, ikhlas kita itu bisa kita sedekahkan. Kemudian selain dengan harta, kita juga bisa bersedekah dengan mengajari Al-Qur'an. Karena mengajari ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk sedekah jariyah. Jadi pahalanya itu tetap mengalir sampai orang yang kita ajari itu meninggal. Masya Allah. Yaitu amalan yang keempat. Amalan yang terakhir yaitu doa. Perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Mari kita langitkan semua doa-doa kita. Kita panjatkan semua doa hajat, yang berhajat, yang ada keinginannya. Inilah kesempatan kita di bulan Ramadan untuk berdoa. Jadi itu ingat, itulah 5 amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu kita berpuasa, yang kedua kita melaksanakan sholat, yang ketiga kita membaca Al-Quran, yang keempat kita bersedekah, dan yang kelima kita berdoa. Nah, paham? Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.